Pemirsa, survei Kata Data Insight dan Kementerian Kominfo menunjukkan hingga 60% masyarakat di Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi di dunia maya. Hanya 21% sampai 36% responden yang mampu mengenali hoaks. Menurut juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, Dedi Permadi, dalam keterangan tertulisnya, hal ini harus menjadi perhatian bersama. Terlebih hingga saat ini hoaks terkait COVID-19 masih terus beredar, sehingga menuntut kewaspadaan agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang keliru. Ia menjelaskan beberapa hasil survei terkait masih besarnya pengaruh hoaks terhadap masyarakat. Salah satunya Research Center for International Governance Innovation pada tahun 2019 yang dilakukan terhadap 25.000 responden di 25 negara menunjukkan bahwa sebanyak 86% warga online percaya mereka telah terpapar berita bohong atau hoaks saat menjelajah di internet. Kemudian survei dari Statista yang diadakan di tahun 2020 menunjukkan bahwa 60% masyarakat berusia 16 hingga 24 tahun di Inggris menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang COVID-19. Namun sebanyak 59% dari mereka terpapar informasi tidak benar terkait COVID-19. Di Indonesia sendiri, ujar Dedi, berdasarkan survei Kata Data Insight dan Kementerian Kominfo pada tahun 2020, ditemukan juga bahwa 11,2% responden menyatakan pernah menyebarkan kabar bohong atau hoax, sedangkan 68,4% diantaranya mengatakan hanya ingin mendistribusikan informasi meski belum memverifikasi kebenarannya. Ia menegaskan ketentuan hal ini harus terus menjadi perhatian bersama. Terlebih, mengingat angka penemuan hoaks terkait COVID-19, menurut hasil patroli cyber Kementerian Kominfo sejak 2020 sampai 9 Desember 2021 masih menunjukkan penemuan berbagai macam hoaks dan disinformasi. Untuk isu hoaks COVID-19 telah ditemukan 2020 isu pada 5.228 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 4.527 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.079 unggahan dan 149 lainnya sedang ditindaklanjuti. Kemudian untuk isu hoaks vaksinasi COVID-19 ditemukan sebanyak 408 isu pada 2.489 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak juga pada platform Facebook sejumlah 2.297 unggahan. Dedi menjelaskan pemutusan akses telah dilakukan terhadap seluruh unggahan tersebut. Sedangkan terkait isu hoaks PPKM ditemukan sebanyak 49 isu pada 1.250 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak juga pada Facebook sejumlah 1.232 unggahan. Pemutusan akses dilakukan terhadap 1.090 unggahan dan 160 lainnya tengah ditindaklanjuti. Lebih rinci ia menjelaskan secara keseluruhan, pada minggu ini total pertambahan hoaks tentang COVID-19, vaksinasi COVID-19 dan PPKM adalah sebanyak 17 isu di 74 unggahan media sosial. Angka ini sedikit lebih kecil dibandingkan minggu sebelumnya, di mana terdapat total pertambahan 18 isu di 88 unggahan media sosial. Bali Pos melaporkan.